Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani J. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4D dengan NIM 1904010136. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan salah satu mata kuliah, yaitu Hukum Aspek Ekonomi, dengan mengangkat materi yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Nah, badan usaha itu sendiri adalah kesatuan yuriditas atau hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Nah, di sini ada beberapa bentuk badan usaha. Nah, bentuk badan usaha yang pertama adalah bentuk badan usaha firma. Nah, firma itu sendiri adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik modal yang telah disepakati secara bersama-sama dalam menjalankan usaha dalam suatu naungan nama organisasi sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah persekutuan firma. Dapat didirikan dengan cara membuat akta persetujuan sendiri atau persero atau anggota persekutuan. Nah, namun agar lebih formal, sebaiknya pendiri sebuah firma ini dilakukan di depan notaris. Nah, bentuk badan usaha yang kedua adalah perseroan komaniter atau CV. Nah, perseroan komaniter adalah suatu bentuk usaha, bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda di antara anggotanya. Kemudian satu pihak dalam CV ini mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Nah, materi selanjutnya adalah macam-macam dari perseroan komaniter. Yang pertama, ada perseroan komaniter murni, yaitu bentuk perusahaan komaniter yang di dalamnya hanya ada satu persero aktif dan yang lainnya itu merupakan persero komaniter. Kemudian yang kedua adalah perseroan komaniter campuran, yaitu perusahaan yang asalnya berbentuk firma karena memerlukan modal tambahan, kemudian membentuk persekutuan komaniter campuran. Kemudian yang ketiga adalah perseroan komaniter bersaham. Nah, yaitu persekutuan komaniter yang mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan. Kemudian adapun ciri-ciri dari perseroan komaniter. Yang pertama, ada persero aktif dan diam. Kemudian yang kedua, tanggung jawab persero tidak terbatas, sedangkan persero diam ini terbatas. Kemudian yang ketiga, adanya tidak berbadan hukum. Bentuk badan usaha selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Kemudian di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pemimpin. Kemudian untuk mendirikan PT atau perseorangan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal di dalam jumlah tertentu dan dengan persyaratan lainnya. Nah, bentuk badan usaha selanjutnya adalah perusahaan umum atau perum. Nah, perusahaan umum atau perum ini adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Nah, perusahaan ini berstatus badan hukum dan modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Kemudian dana penunjang usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, selanjutnya adalah bentuk badan usaha, yaitu perusahaan jawatan atau perjan. Nah, perusahaan jawatan adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas, dan segi ekonomis. Nah, perusahaan jawatan ini berada di bawah pimpinan dan pengawasan departemen tertentu yang mendirikan dan membawahinya. Nah, bentuk badan usaha selanjutnya yaitu perusahaan daerah atau PD. Nah, badan usaha yang dibentuk oleh pemerintahan daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.
Nah, tujuan dari pendirian perusahaan daerah ialah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah di bawah pimpinan daerah. Nah, status kepegawaian dari perusahaan ini adalah pegawai perusahaan daerah dan ada juga pegawai negeri yang diperbantukan. Nah, untuk bentuk badan usaha selanjutnya yaitu perseorangan terbatas negara atau persero. Nah, perusahaan persero atau BUMN yang terbentuk perseorangan terbatas atau PT yang modal atau sahamnya ini paling sedikit 51% yang dimiliki oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengejar keuntungan. Nah, maksud dan tujuan untuk mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Adapun ciri-ciri dari BUMN yang berbentuk perum, yang pertama bertujuan melayani kepentingan umum yang vital tetapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Nah, yang ketiga, pemimpin dan karyawan berstatus sebagai perusahaan negara atau pegawai negeri. Kemudian forum berada di bawah pimpinan dewan direksi. Kemudian adapun contohnya yang bisa kita lihat seperti adanya Perum Pegadaian, Perum Jasa Citra, kemudian Perum Damri, kemudian Perum Peruri dan Perum Perhutani. Nah, bentuk badan usaha selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi ini sendiri merupakan jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian. Koperasi ini melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, adapun jenis-jenis koperasi, yang pertama koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Bentuk badan usaha selanjutnya yaitu bentuk badan usaha kecil. Nah, kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil ini memenuhi kriteria kekayaan bersih atau modal hasil penjualannya serta kepemilikan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Nah, selanjutnya ini ada kriteria dari usaha kecil. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih maksimal 200 juta, termasuk tanah dan bangunan. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 miliar. Kemudian memiliki WNI, kemudian berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai dan berafiliasi dengan usaha besar. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai bentuk-bentuk badan usaha dalam mata kuliah Hukum Aspek Ekonomi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.